Halo adik-adik, selamat datang di channel Ade Edu Belajar IPA bersama Kak Ade. Kalian akan belajar IPA bersama kakak melalui paparan materi pembelajaran dalam video yang menarik, pembahasan latihan-latihan soal, serta kalian juga bisa belajar IPA secara singkat dengan menonton The Slice of Science yang kalian bisa tonton hanya di channel Ade Edu. Pantengin terus channelnya ya. Support kakak dengan klik tombol subscribe dan berikan like pada video ini. Dan mari kita belajar. Enjoy. Halo adik-adik, selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan belajar bab ketiga IPA kelas 7 kurikulum merdeka, yaitu tentang suhu. Nah adik-adik, untuk pembahasan suhu saja itu kakak akan membagi videonya menjadi 2 bagian karena lumayan panjang ya penjelasannya. Video pertama kita akan mengenal dulu suhunya itu apa. Jadi secara general dulu kita mengenal tentang suhu, dan di video kedua itu kakak akan khusus membahas tentang bagaimana cara kita mengkonversikan skala-skala suhu yang ada di beberapa negara. Oke, di video kedua kita akan ada hitung-hitungan istilahnya. Jadi di video pertama kita teori aja dulu. Ya, bagaimana materi yang pertama? Yuk, lanjutkan videonya sampai akhir ya. Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan cari tahu yang pertama, apa itu suhu? Jadi pengertian suhu kita pelajari dulu. Setelah itu kita akan mengenal alat ukur pengukur suhu. Jadi ada beberapa macam alat pengukur suhu yang kita gunakan. Terus yang ketiga kita akan mengenal beberapa skala suhu yang berbeda-beda di setiap negara. Oke, skala suhu apa saja itu? Tonton sampai habis videonya ya. Oke, sebelum kita masuk apa itu suhu atau mengenal bagaimana definisi suhu, nah coba jawab pertanyaan ini. Mana dari kedua tempat ini memiliki suhu yang paling tinggi nih adik-adik? Tempat A yang dingin atau tempat B yang panas? Suhu yang paling tinggi ya. Kira-kira jawabannya apa? Apakah sama? Ya. Tempat B adalah tempat yang panas dan memiliki suhu yang tinggi, sedangkan yang A itu merupakan tempat yang dingin. Tempat yang dingin itu artinya suhunya itu rendah, jadi lebih rendah daripada suhu yang ada di tempat B. Begitu ya adik-adik ya. Jadi dapat dikenali bahwa suhu tinggi itu adalah suhu yang lebih panas. Gitu ya. Nah, apa itu suhu sebenarnya? Misalnya, saat kalian basah terkena air hujan, pasti kalian merasakan dingin, ya kan? Nah, dingin itulah disebut juga sebagai suhu adik-adik. Kenapa bisa dingin, Kak? Karena sebelumnya kalian sudah pernah merasakan kalau saat hujan itu rasanya itu seperti itu. Jadi rasanya itu seperti seperti suhu yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian, karena sebelum kalian merasakan itu kalian sudah pernah merasakan dingin sebelumnya. Jadi otak kalian sudah merekam bahwa itu merupakan suhu yang dingin. Jadi ketika kalian main hujan, berada di tempat yang berangin, itu otak kalian sudah merespon bahwa ini adalah rasa dingin. Jadi bukan rasa panas atau hangat. Begitu ya. Nah, atau ketika misalnya kalian berada di dekat api unggun adik-adik. Jadi sama, otak kalian sudah pernah merekam bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang dapat menghangatkan badan atau lebih panas. Ya, jadi tubuh kalian merespon menangkap suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan bermain hujan yang tadi ya, sehingga ketika berada di dekat api unggun kalian sudah tahu merasakan bahwa ini merupakan suhu yang lebih hangat, begitu ya. Nah, suhu adalah merupakan ukuran derajat atau tingkatan panas suatu benda adik-adik. Jadi suhu itu tingkatan atau derajat panas atau dingin suatu benda. Itu adalah suhu. Apa yang mempengaruhi suhu? Suhu ketika panas yang mempengaruhi adalah kalor atau panas, atau energi panas atau energi kalor.
Jadi kalau energi kalornya sedikit, maka suhunya rendah. Jadi suhu itu adalah nilai derajat suatu benda, nilai derajat panas suatu benda. Jadi suhu itu ada dua, suhu tinggi atau suhu rendah, gitu ya. Nah, suhu itu ya harusnya diukur dengan menggunakan alat dengan skala atau ukuran tertentu, pasti, ya kan? Jadi ketika ingin melihat atau mengetahui berapa sih suhu badan kalian sekarang ketika demam, maka kalian menggunakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu tersebut. Apakah bisa menggunakan tangan? Tangan merupakan alat ukur suhu yang tidak baku, adik-adik. Kenapa tidak baku dan tidak bagus untuk digunakan sebagai alat pengukur suhu? Karena tangan itu merupakan pengukur suhu yang relatif, karena hasilnya akan berbeda-beda. Jadi apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Pasti. Nah, sama seperti kalian jawabannya. Jadi kalian memerlukan alat ukur suhu yaitu termometer. Termo itu adalah, pengertian termo itu adalah panas, termo itu panas, dan meter itu alat ukur. Jadi termometer adalah alat untuk mengukur panas. Ini kebetulan termometernya merupakan termometer air raksa atau merkuri ya Dede. Jadi jenis-jenis termometer itu ada berbagai macam. Yang termasuk sekarang yang sudah eksis itu adalah termometer digital. Ya, tapi masih ada yang menggunakan termometer merkuri atau air raksa. Sedikit tentang prinsip kerja termometer merkuri ini. Nah, ketika ada panas di sekitar termometer, maka merkuri atau air raksa ini akan memuai. Ketika panas, maka pemuaiannya akan semakin tinggi, sehingga berapa derajat panas yang ada di lingkungan dekat dengan termometer, kenaikan merkuri atau air raksa juga sama dengan dengan keadaan lingkungan di sekitar termometer. Nah, jadi ketika semakin panas lingkungan di sekitar termometer, maka semakin tinggi pemuaian atau semakin tinggi air raksa atau merkuri yang ada di termometer. Nah, katanya kalau sampai ini pecah, merkuri atau air raksa ini dapat sangat berbahaya bagi kulit kalian atau tubuh kalian ya Dede. Jadi kalau misalnya ada termometer, karena begini, termometer itu ada beberapa jenis, nanti dijelaskan di video selanjutnya. Kalau misalnya termometer tubuh ini tidak boleh dicelupkan lebih dari suhu berapa standarnya, begitu ya. Kalau misalnya suhu termometer tubuh ini digunakan lebih panas, maka ini akan pecah, gelasnya akan pecah, sehingga merkurinya juga akan keluar. Ketika keluar, maka nanti bisa akan berbahaya bagi tubuh. Jadi hati-hati menggunakan termometer merkuri ini. Ya, jadi begini ya, prinsip kerja termometer merkuri atau termometer lainnya itu sama seperti difusi. Masih ingat ya, difusi itu adalah perpindahan gas dan juga zat padat yang dari daerah atau derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah, atau partikel yang lebih tinggi ke partikel yang lebih rendah, sama seperti bau, kan begitu ya. Sama seperti difusi, cara kerja termometer yang sama seperti tadi. Jadi suhu di lingkungan sekitar itu dia akan berpindah menuju ke suhu termometer. Jadi yang lebih tinggi suhunya di luar, sehingga termometernya juga akan semakin tinggi suhunya. Jadi itu cara kerja termometer. Nah, ini ya penjelasannya ya. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan atau benda sekitar yang akan diuji. Jadi ini merupakan termometer kalau suhunya rendah. Dan ini merupakan termometer yang menunjukkan suhunya itu tinggi. Ya. Apakah semua jenis termometer sama? Jawabannya no. Tidak adik-adik. Mari kita kenalan dengan beberapa jenis termometer yang kakak bicarakan sebelumnya. Ya, adik-adik, termometer itu ada beberapa jenis. Nah, di sini kakak rangkum menjadi 3 jenis termometer yang berbeda.
namanya dan juga fungsinya. Juga derajatnya itu juga yang berbeda, itu yang paling penting. Ada termometer tubuh yang sering digunakan untuk mengukur suhu tubuh ya tentunya ya. Terus ada termometer lab dan juga termometer industri. Apa yang membedakan termometer ketiga termometer tersebut? Jawabannya adalah misalnya saja dibandingkan dengan termometer tubuh dan industri. Termometer tubuh itu skalanya dari 30 sampai 50 derajat Celcius. Benar nggak adik-adik? Jadi tidak ada skala tubuh suhunya itu di bawah 30, suhu tubuh itu tidak ada misalnya kurang dari 30 dan bisa lebih dari 50, kan tidak ada ya. Sehingga skala termometer tubuh itu ya dari 30 sampai 50 saja. Jadi kalau lebih dari 50 itu mubazir untuk dipakai di termometer tubuh, begitu ya. Nah, sedangkan untuk termometer industri, misalnya untuk pelelehan besi misalnya ya kan, pasti titik didih besi atau titik titik didih atau titik lelehnya besi itu sampai ribuan derajat Celcius loh adik-adik. Sehingga ketika menggunakan ini ya nggak cocok karena skalanya cuma sampai 50 ya kan. Sehingga ada yang disebut dengan termometer industri yang bisa mencapai pengukuran suhu itu sampai ribuan derajat Celcius. Itulah yang membedakan antara termometer tubuh, industri dan juga lab. Jadi lab itu biasanya digunakan untuk mengukur suhu ya paling sekitar dari 50 sampai ratusan aja. Sama seperti misalnya kalau mau mengukur suhu air panas, air dingin ya kan, itu menggunakan termometer lab. Termometer lab seperti ini. Ya. Jadi suhunya masih standar. Masih bisa diukur kurang dari 30, masih bisa diukur lebih dari 50. Tapi kalau termometer tubuh ini kan 30 sampai 50. Gitu ya. Bisa? Nah, ini juga ada termometer yang bisa mengukur di suhu kulkas juga. Suhu kulkas itu kan minusnya mencapai 10 derajat Celcius ya. Jadi dia punya termometer khusus untuk mengukur suhu-suhu yang ada di kulkas. Biasanya seperti itu, ya. Ya, fungsi kulkas ya untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur sehingga pembusukan makanan itu lama terjadinya. Bisa busuk tapi lama. Lebih lama ketimbang sayuran atau buah-buahan ini tak diletakkan di ruang terbuka. Karena ruang terbuka itu ya bakteri dan jamurnya itu akan semakin aktif berkembang biak. Beda dengan ketika berada di suhu minus. Yap. Oke, sekarang kita akan bicara tentang skala suhu yang ada di beberapa negara. Kenapa kita perlu mengetahui skala suhu adik-adik? Penting untuk kita mengetahui skala suhu agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangkap sebuah informasi. Ini yang paling penting. Kenapa kita harus kenal dan harus belajar tentang skala suhu? Supaya nanti informasi ada di negara A suhunya terus ditangkap di negara B suhunya berbeda, maka nanti ada kesalahpahaman informasi yang bisa terjadi akibat kalian tidak belajar tentang skala suhu. Perhatikan berita ini. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa virus COVID-19 mampu bertahan dari paparan suhu yang tinggi. Masih ingat virus COVID yang berawal dari tahun 2019 sampai 2 tahunan, kurang lebih 2 tahunan itu benar-benar menjadi pandemi di seluruh dunia, ya kan? Nah, hasil penelitian terbaru itu menunjukkan bahwa ini dikutip dari buku kurikulum Merdeka ya, langsung ya. Jadi ini kakak ketik, kakak bacakan lagi. Ya, hasil penelitian tersebut disampaikan oleh Profesor Ray Carrel dan teman-temannya dan rekan-rekannya dari Universitas Aix-Marseille, Prancis. Jadi penelitian tersebut dilakukan di Prancis adik-adik. Gitu ya. Mereka mengklaim bahwa SARS-CoV-2 itu masih mampu hidup meski mereka telah memanaskannya sampai suhu 140 derajat Fahrenheit. Ya, coba.
ini saja dulu baca sebelum baca yang ini. Ternyata COVID ini atau virus ini dia masih bisa hidup bertahan di suhu 140 derajat Fahrenheit. Kalau kalian belum bisa belajar skala suhu, maka suhu ini yang sangat tinggi. Kalian anggap 140 ya. Dibayangkan dengan titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Kalau dibandingkan dengan ini, kalau kalian tidak belajar tentang skala suhu, maka ini kalian anggap sangat tinggi. Dan ternyata 140 derajat Fahrenheit yang ada di Prancis itu setara dengan 60 derajat Celcius di Indonesia, Dede. Itu dia. Jadi ternyata ketika kalian tidak belajar skala suhu, ada kesalahpahaman atau miskomunikasi antara suhu yang ada di Prancis dan juga di Indonesia. Begitu. Itu pentingnya kita belajar tentang skala suhu. Berapa derajat Celcius sih? 140 derajat Fahrenheit itu ternyata adalah setara dengan 60. Jadi 140 ini tidak sebanyak yang ada di derajat Celcius, begitu ya. Nah, kakak lanjutkan membacanya. Jadi virus SARS-CoV itu dia bisa mampu bertahan hidup ketika dia dipanaskan sampai suhu 60 derajat Celcius selama 1 jam. Jadi dalam 1 jam itu dia bisa melakukan replika atau dia bisa tanda kutip berkembang biak, gitu ya. Oke, dan materi terakhir adalah di video ini adalah skala suhu di 2 negara berbeda. Yang tadi materinya di berita itu adalah kalau di Prancis adalah 140 derajat Fahrenheit, bukan? Nah, ternyata di Indonesia adalah setara dengan 60 derajat Celcius. Gimana sih caranya mencari 140 derajat Fahrenheit itu setara dengan 60 derajat Celcius? Pembahasan itu kakak akan fokuskan bahas di video kedua supaya tidak terlalu panjang, gitu ya. Ya, mereka sama. Artinya 140 itu sama dengan 60 derajat Celcius. Terus kalau dibawa ke Kelvin itu berapa? Masih ingat gak Kelvin itu apa? Ayo diingat-ingat Kelvin itu apa? Itu ada di tabel besaran pokok dan besaran turunan yang ada di bab pertama. Ya, ingat ya, Kelvin adalah satuan suhu standar internasional. Jadi ada sekitar 4 skala suhu yang diakui oleh dunia. Salah satunya adalah Celcius. Dan salah satunya juga adalah Kelvin. Jadi Kelvin ini merupakan skala suhu yang diakui atau ditetapkan sebagai satuan suhu untuk standar internasional. Jadi mau ke Prancis, mau ke Indonesia, ke Thailand, ke Singapura, sebenarnya yang digunakan untuk skala suhu secara internasional bukan sebenarnya ya, memang adalah suhu Kelvinnya. Jadi bukan Celcius, bukan Fahrenheit, dan bukan yang lainnya. Begitu ya, ingat. Jadi Kelvin ini merupakan satuan standar internasional. SI-nya untuk suhu, untuk besaran pokok suhu. Karena begini adik-adik, berulang kali kakak ingatkan, karena besaran pokok itu, 7 besaran pokok itu selalu langganan ketemu di soal ujian nasional, ujian sekolah, sumatif akhir fase, itu merupakan soal yang langganan. Jadi kalian memang harus menghafalkan ke-7 besaran pokok. Ingat ya, jiwa SMP. Yap. Nah, segitu saja dulu untuk materi di video pertama tentang suhu. Jadi kita sudah belajar tentang apa itu suhu, terus jenis-jenis termometer ada 3 ya, yang kakak jelaskan tadi. Ada termometer tubuh, ada termometer industri, dan juga lab. Kenapa mereka berbeda-beda kakak sudah jelaskan, gitu ya. Terus prinsip kerja termometer juga sudah kakak jelaskan. Gimana, kenapa, apa yang dipakai digunakan di termometer air raksa itu, bagaimana cara kerjanya juga sudah. Dan terakhir kita juga sudah mengenal skala suhu di beberapa negara. Nah, selanjutnya kalian tonton pelajaran di video skala suhu.
Jadi nanti kita akan ada hitung-hitungan di sana. Oke, gimana? Apa kalian belajar hari ini? Kalau kalian belajar, ingat subscribe ya, like video ini, dan thank you. Bye.